Itu tuh dulu saya inget banget, hari Senin saya baru masuk SD banget itu. Saya bilang, Ayu mau sekolah nih, kayak gitu-gitu. Oh iya, cantik ya. Terus saya muter-muter gitu. Saya ingat banget pakai sepatu. Satu sepatu yang saya sampai hari ini kayaknya itu tuh sepatu dipakai sampai saya kelas 6 SD. Setelah ayah saya udah, itu hari terakhir ketemu ayah saya. Dari situ saya nggak ketemu lagi. Sepatu itu pemberian dari ayah? Enggak, kayaknya mama deh yang beliin. Cuman karena keterbatasan keluarga saya, itu saya pakai sepatu sampai dijahit lagi gitu. Makanya saya tadi bilang, saya pakai sepatu itu dari kelas 1 sampai kelas 5 SD. Nah dari situ saya kelas 1 SD, dan adik saya itu masih 2 tahun kalau nggak salah tinggal sama ayah. Dari situ udah saya nggak pernah ketemu lagi, nggak pernah ketemu sosoknya gitu ya, nggak tahu kabarnya gitu. Terus kan mau nggak mau mama tuh harus kerja kan. Halo Sobat Kambangun semua, balik lagi sama gue Nizar Putra Pratama di PPD, Podcast Pintu Dialog. Untuk kali ini gue kedatangan tamu yang sangat spesial nih Sobat. Kenapa? Karena beliau ini salah satu perintis terlama di PT Prospera Tritama Karya Sobat. Bisa dibilang sepuh lah kalau kata bahasa anak-anak sekarang ya. Nah, kita kedatangan tim finance kami, yaitu Teh Ayu Lestari. Hai, halo. Nama gue Ayu Lestari. Nggak sepuh-sepuh amat sih. Katanya spesial udah kayak martabak gitu. Nah, nih Kak Ayu kan ada ungkapan bahwa tak kenal maka tak sayang. Boleh diperkenalkan lagi dari mulai nama, terus tempat tinggal dan ininya. Kenalin, nama saya Ayu Lestari. Saya di sini sebagai tim finance dari ngebangun rumah ya. Kebetulan rumah saya juga nggak jauh dari kantor, masih di Bogor. Terus saya alumni sekolah ya. Terakhir saya kuliah di Universitas di Bogor, Universitas swasta di Bogor juga. Terus spill dong. Universitas mana tuh? Universitas Ibnu Khaldun. Ya. Iya, kebetulan saya kuliah 4 tahun ya, nggak lebih dari 4 tahun. Alhamdulillah. Iya, udah kurang lebih itu. Berarti di UIK ini angkatan berapa tuh Kak? Kebetulan saya masuk di 2016. Saya lulus di tahun 2020, kebetulan 4 tahun doang. Berarti angkatan 2016 ya. Nah, untuk alumni UIK yang mungkin kenal sama Teh Ayu, boleh komen di bawah. Apa kabar Teh Ayu ya, ngobrol lah kita. Nah, Teh Ayu selanjutnya nih, sebelum kita masuk ke topik, aku mau nanya-nanya nih. Boleh. Sebelum kerja di PT Prospera ini pernah nggak sih ada pengalaman lain gitu di perusahaan mana? Atau ini pertama? Kebetulan ya, saya kan kuliah 4 tahun. Setelah lulus kuliah, kebetulan langsung masuk ke sini, dan kebetulan, tapi saya nggak yang pertama, dibilangnya tadi ya salah satu perintis, cuman memang yang nggak pertama. Kebetulan setelah lulus kuliah langsung masuk ke sini, dan posisinya tuh ganti-ganti ya kebetulan. Saya juga nggak ngerti. Saya kuliah 4 tahun di teknik sipil. Dari tahun pertama sampai tahun keempat saya masuk teknik sipil. Masuk ke Prospera ini ya. Orang-orang tahu ya Prospera, terus kan kita kebetulan juga ada membangun rumah, terus ada interior juga. Saya masuk ke sini awal mula, saya juga nggak ngerti ya, maksudnya saya sebagai estimator. Pertamanya. Iya. Terus itu nggak berselang lama deh, setahun. Terus saya sempat megang semuanya. Saya pernah jadi pelaksana juga, terus saya jadi logistik juga. Mungkin yang belum pernah saya pegang digital marketing kali ya. Saya kalau semuanya sih saya pegang. Saya belanja material, logistik, terus saya bikin RAB, terus tapi gambar juga nggak saya pegang sih, karena kebetulan ada orang gambarnya juga. Tapi selama pertama masuk sampai 2 tahun kemarin,
udah ngerasain semua pekerjaan yang ada di kantor ini gitu ya, kurang lebihnya gitu, kecuali departemen-departemen baru ya kayak gitu. Nah di tahun kedua, di pertengahan tahun, akhirnya saya dipindahkan ke posisi finance. Alhamdulillah gitu, maksudnya keuangan ya, maksudnya mungkin foundernya percaya sama saya gitu, karena kebetulan ownernya sendiri tuh keluarga saya sendiri gitu kan ya, mungkin beliau percaya sama saya. Dan saya juga bingung ya, saya 4 tahun kuliah di teknik sipil, tapi sempat pikir juga, loh gue kok kuliah 4 tahun ngapain ya teknik sipil, tapi gue kerja di finance gitu kan. Di sipil aja saya masih keblinger gitu kan, apalagi terus saya harus belajar keuangan dari awal, terus saya harus mulai belajar nyusun keuangan dari awal kayak gitu-gitu, karena kan saya nggak punya basic keuangan kan. Terus sudah harus ngurus pajak juga kayak gitu-gitu deh kurang lebih. Pokoknya intinya saya sekarang keuangan lulusan teknik sipil. Jadi bertolak gitu. belakang. Iya, sangat bertolak belakang. Tapi dari KAI-nya sendiri nih, ada gak sih impian di PT Prospera ini pengen megang departemen mana yang dari dulu tuh KAI pengenin banget masuk ke departemen ini, atau departemen ini yang sekarang yang keuangan ini yang emang pengen KAI pegang, atau ada yang lain mungkin? Sebenarnya ya kalau ditanya mau gak sih mau sebagai apa dan kenapa gitu masuk sini. Kalau ditanya sebenarnya saya nggak mau sama sekali, saya nggak mau masuk Prospera karena sebenarnya saya tuh kalau ditanya ya cita-cita saya pengen sebagai apa gitu. Saya kan kebetulan senang nulis. Sebenarnya dari awal tuh pengen kuliahnya masuk sastra kayak gitu, biar saya bisa ngembangin pengennya saya kayak gitu. Cuman satu dan dua hal lainnya, saya harus masuk teknik sipil. Terus sebenarnya dibilang salah jurusan juga salah jurusan sih. Kenapa masuk sipil gitu. Terus kalau ditanya kenapa pengennya masuk sini, sebenarnya saya nggak sama sekali pengen kerja di sini gitu. Karena saya pengen nyari pengalaman lebih di luar. Terus saya tuh pengen lebih di Bogor gitu. Cuman karena emang rezekinya di sini, harus ngejalanin di sini. Alhamdulillah juga kebutuhan saya, kehidupan saya sampai hari ini juga dari sini juga gitu. Jadi mau nggak mau ya saya lillahi ta'ala gitu ya, menjalani di sini gitu. Kalau misalnya ditanya mau bagian apa, saya udah nyaman ya sama departemen saya sekarang gitu. Mungkin karena emang nggak terlalu bikin saya capek juga, cuman emang bikin saya pusing gitu ya. Tapi di hal lain itu saya belajar banyak juga. Yang tadinya saya nggak tahu soal keuangan, finance, pajak, sampai teman-teman saya juga nanya soal pajak sama saya gitu. Saya bisa kasih tahu soal pajak yang tadinya sama sekali saya nggak tahu. Dari ngurus-ngurus surat pajak iya, segala kayak macam gitu. Ya. Departemen saya sampai hari ini itu saya belajar benar-benar otodidak banget. Saya nggak punya teman jurusan keuangan, finance segala macam tuh nggak punya. Jadi saya benar-benar ngerjain dari awal sendiri, kayak benar-benar buta aja gitu. Jadi benar-benar otodidak dari awal sendiri. Dan alhamdulillahnya sampai hari ini saya masih bisa jalan. Ini tahun ketiga saya di sini. Tahun ketiga berarti. Soalnya kan saya lulus dari tahun 2020, alhamdulillahnya langsung masuk sini ya. Ini Kak, untuk kan tadi aku dengar juga nih kalau founder di sini atau owner di sini tuh keluarga kakak sendiri, itu sebagai kakak ya, betul ya. Nah berarti bisa nggak sih kakak tuh kasih ke kita tuh sekarang gimana sih leader kita untuk menguatkan setiap anggotanya gitu, caranya beliau untuk menguatkan anggotanya tuh gimana sih? Sebenarnya gini ya, saya juga kadang kurang suka sama cara beliau mengarahkan tim gitu ya. Mempertahankan. Iya, maksudnya saya juga merasakan gitu. Kadang saya bisa memposisikan diri sebagai karyawan sama teman-teman gitu, terus kadang saya juga memposisikan diri sebagai gimana caranya beliau ngerti, terus yang lain juga ngerti. Tapi yang saya salut dari beliau itu, walaupun yang tadi saya bilang saya nggak suka kadang cara dia
mengarahkan gitu. Cuman apa ya, di balik itu beliau tuh punya apa ya, sesuatu yang orang lain tuh belum tentu punya gitu loh. Jadi kayak beliau tuh orangnya konsisten. Terus kalau emang beliau kan kadang suka marah kayak gitu-gitu ya, di balik marahnya itu kadang beliau juga mikir, Iya, gue salah gak sih kayak gini, kayak Pasti. gitu, apa gue ini yang terbaik sebenarnya, apa yang dia lakukan itu yang terbaik buat dia gitu. Kadang tapi beliau juga nggak mikirin efek buat kitanya gimana kayak gitu kan. Tapi yang saya salut gitu ya, salut lagi di sampai hari ini gitu, beliau tuh apa ya, selalu ngasih motivasi buat semua karyawannya gitu, tanpa harus ngelihat beliau tuh bos kayak gitu. Karena beliau tuh selalu ngerangkul, kayak misalnya salah satu ada yang punya masalah, dipanggil sama beliau ngomong face to face kayak gitu. Nggak pernah tuh kayak misalnya ada satu masalah di satu timnya tuh nggak pernah digembor-gemborin kayak gitu. Iya. Dipanggil timnya butuh apa kayak gitu. Dan alhamdulillahnya sampai hari ini juga misalnya ada tim yang berkebutuhan gitu, apa sesuatu yang dibutuhin diomongin kayak gitu sih. Cuman emang jeleknya ada juga kayak gitu. Ya kan ada plus minusnya ya gitu, namanya atasan ke bawahan, Iya. mungkin apa ada salah-salah kesel atau gimana juga. Iya, kadang diwajarin juga gitu Iya. kan. Tapi kadang nggak masuk logika gitu kan. Kadang beda pendapat kayak gitu aja sih. Iya, ya. bener. Emang mungkin ya semua juga punya caranya sendiri, dan Iya. ya kita juga punya caranya kita sendiri gitu Cuman ya. kadang cara yang beliau lakukan itu ada yang bisa diterima, ada yang enggak Iya. sama kita sebagai, aku di sini sebagai timnya. Iya, benar-benar. Ini Kak, gimana sih, ada tips gak sih, tips rahasia nih dari PT Prospera? Kan dulu nggak sebesar sekarang lah ya, yang dari dulu tuh timnya cuma ada 3 atau ya masih kehitung jari, Iya. yang sekarang udah banyak dan kantornya juga udah mulai berkembang gitu. Ada nggak sih tips rahasianya? Sebenarnya ya kalau nanya sama saya gitu, karena saya kan bukan yang ngebangun ini gitu kan. Cuman saya mau sedikit cerita dulu tuh, di tahun 2018 kebetulan saya masih kuliah tuh. Beliau tuh bikin berdua sama yang sekarang jadi istrinya gitu kan. Oh iya. Iya, awalnya tuh kita benar-benar kayak proyek tuh sedikit, terus rugi tuh kayaknya udah makanan sehari-hari gitu. Tapi yang terus yang saya lihat sih ya, sampai hari ini tuh konsisten, terus jaga kepercayaan konsumen kayak gitu. Pokoknya intinya gimana caranya konsumen tuh tetap percaya sama kita, terus ngasih kualitas yang baik kayak gitu-gitu aja sih paling. Karena sampai hari ini pun beliau masih megang itu gitu, konsisten, terus jaga kepercayaan konsumen, terus gimana caranya ngasih yang terbaik buat konsumen gitu. Kan namanya orang yang udah datang ke kita berarti kan percaya ya sama Betul. kita gitu. Gimana caranya kita ngasih yang terbaik gitu buat konsumen kayak gitu sih. Terus sama tadinya tuh kan tim cuma sedikit ya. Ya itu aja sih kalau saya rasa dan saya lihat sampai hari ini tuh, kayak konsisten aja sama apa yang udah dari awal dituju gitu. Jadi tinggal pengembangannya aja gitu. Alhamdulillah sekarang dia udah ada beberapa departemen, karyawan juga udah lebih banyak, Betul. tim juga udah lebih banyak kayak gitu. Ya gitu. Ini Kak, berarti untuk perkembangan dari tipsnya itu ya kayak konsisten sih, jaga ya. Nah Kak, gimana sih, ada gak sih tips cara gitu untuk menanggung jawabi setiap pekerjaan kita di PT Prospera ini, dari yang mungkin PT Prospera ini belum besar, dan kita kan bakal berkembang tuh ketika SDM-nya juga berkembang, dari mulai secara pikir, rencana kerja dan segala macam gitu. Itu ada gak sih tips biar kita tuh berkembang dan perusahaan ini jadi berkembang gitu kan? Sebenarnya saya juga belum merasa diri saya udah berkembang di sini ya, maksudnya cuman saya udah ngerasanya saya bisa
lebih banyak belajar sebenarnya, yang benar-benar. maksudnya menuju berkembang. Iya, gitu. benar-benar. Kalau orang nilai mungkin saya udah berkembang di sini, bukan pokoknya intinya jangan males belajar Jangan gitu. malas Karena belajar. Benar-benar. terus kayak kalau misalnya harus tahu dulu Hmm. apa yang mau kalian kerjain gitu. Sebenarnya Hmm. ini bukan saya mau menggurui ya, maksudnya pengalaman saya gitu. Iya. Apapun pekerjaannya gitu, harus tahu dulu apa yang mau dimulai, terus gimana cara konsistensinya terhadap pekerjaan itu, terus gimana caranya kita ikhlas sama kerjaan ini gitu. Kadang kan ada aja ya orang yang udah ngejalanin lama tapi belum menerima gitu. Iya. Awalnya saya gitu kan, Benar. kok gue kerja kayaknya bukan passion gue nih gitu. Yang pertama itu sih, sukain dulu kerjaannya, terus apa yang mau dikerjain, terus kalaupun emang itu sulit gitu, karena gini ya, Allah itu nggak bakal ngasih Cobaan cobaan batas di luar batas kemampuan hambanya kan. Betul. Berarti kan kalau misalnya kita dikasih kerjaan ini yang menurut kita nggak bisa dikerjain, kayak sulit kayak gitu-gitu, kalau misalnya emang kita dikasih, berarti kan Kita mampu. ya minimalnya atasan kita berarti percaya dong sama Iya, kita. betul. Makanya itu harus tahu dulu apa yang mau dikerjain, terus sayangin dulu pekerjaannya, ikhlas gitu kan kerjainnya. Insya Allah semuanya bisa sesuai keinginan lah. Betul. Ini Kak, ada gak sih selanjutnya nih aku pengen ada gak sih pesan inspiratif buat para pendengar nih, para sobat-sobat Kambangun semua yang mungkin bisa dijadikan referensi dan juga pelajaran buat mereka dari leader kita, dari founder kita selama menjalani perusahaan ini gitu Kak. Kan banyak tuh pastikan pesan inspiratifnya dari pengalaman-pengalaman beliau, dan Kakak selaku adiknya itu kan pasti lebih mengetahui gitu perjalanannya. Iya. Boleh gak dikasih tahu? Sebenarnya yang balik lagi ke yang tadi ya, beliau tuh punya jiwa yang konsisten. Terus cara kepemimpinannya juga bagus, cuman emang agak nggak diterimanya ada gitu kan. Cuman jujur, orangnya tuh jujur, walaupun pas nyampeinnya tuh gak enak nih ke kitanya, tapi kalau beliau nggak suka gitu. Beliau tuh nggak bisa, maksudnya gini, ada sesuatu yang mau beliau omongin, tapi beliau tuh menjaga perasaan si lawannya gitu. Iya, dengan misalnya nggak jujur ya intinya gitu. Pokoknya intinya beliau tuh apapun yang beliau rasain pasti disampaikan gitu. Mungkin cara penyampaiannya kadang salah gitu, tapi orang nggak banyak tahu kalau beliau tuh penyayang sebenarnya kayak gitu. Baik beliau tuh baik gitu. Karena ke keluarga juga masya Allah gitu kan baiknya gitu. Pedulinya juga udah banyak banget nolongin keluarga, ngangkat derajat keluarga. Benar. Gitu. Saya sebagai adiknya juga sebenarnya dulu tuh nggak deket-deket amat ya, karena beliau kan sering kerja, terus kan saya juga di rumah sama adik saya gitu, ngobrol aja nggak pernah gitu. Cuman semenjak saya kuliah, alhamdulillah juga sama beliau gitu kan. Intinya tuh beliau tuh jujur, konsisten, banyak menginspirasi orang gitu kan. Sebenarnya tuh banyak banget dijatuhin sama orang, tapi beliau tuh nggak pernah kayak mau ada rasa mau ngebales, terus kayak dendam sama orang. Sebenarnya tuh kalau marahin orang kayak gitu-gitu cuman hari itu doang, dan gak ada sangkut paut sama kehidupan gitu. Itu kan soal kerjaan doang gitu. Di luar dari itu tuh beliau pasti kayak ngerangkul orangnya lagi, ngejak ngobrol orangnya lagi. Di luar dari itu kayak beliau tuh baik, gak pernah dendaman sama orang. Iya, profesionalnya tinggi. Terus kalau sama keluarga juga care-nya kayak gitu sih kurang lebih ya yang saya rasain gitu sebagai adiknya selama ini. Nah, untuk cara, aku mau minta saran nih ke Kak Ayu ya. Kalau cara perusahaan ini mengembangkan perusahaan ini tuh dengan cara membahagiakan karyawannya itu benar atau enggak sih Kak? Jadi kan kayak misal semakin kita kasih orang itu kebahagiaan, kan ada aja yang ke feedback ke kitanya tuh dia makin malas karena udah terlalu banyak kebutuhan yang dipenuhi gitu.
Bener nggak sih Kak kalau kayak gitu? Kalau sebenarnya kalau menurut saya gimana orangnya ya. Karena kalau kita udah baik sama orang, nggak apa kita nggak bisa memperkirakan orang itu bisa baik ke kita gitu kan. Bener-bener. Cuman kalau misalnya caranya dengan membahagiakan tim gitu, ya itu dipakai juga sama sama beliau gitu. Ya. Cuman kayaknya beliau juga megang prinsip dengan kayaknya gimana orangnya deh, mau segimana gue baik ke dia, kalau kalau orangnya emang gak niat kerja, terus dengan nggak kepaksa gitu ya kerja, kayaknya juga kerjaannya nggak bakal baik juga gitu. Karena itu tadi kan yang saya bilang, kita udah baik sama orang, nggak semua orang bisa baik ke kita Iya, gitu betul. kan. Terus lebih baik kan, maksudnya lebih bagus kita udah baik sama orang itu baik ke kita, itu kan harusnya fitrahnya kayak gitu ya. Iya, Cuman gitu. kan itu balik lagi, nggak semua orang yang baik sama kita bisa baik lagi ke kita gitu. Cuman gimana caranya kita baik sama orang tanpa harus pikir ini orang bakal baik ke kita gitu. Itu aja sih, karena kan beliau juga make itu gitu. Kita yang penting kita baik dulu deh gitu sama orang. Yang penting kita care dulu sama orang. Yang penting kita bener dulu nih kerja gitu. Karena mau orang bagaimanapun ke kita itu urusannya dia gitu. Iya. Karena kayak gitu kan, nggak semua orang baik kan. Bener, Itu sih bener. kurang lebihnya gitu. Iya. Oke nih Kak, untuk tadi kan kita udah ngomongin tentang perusahaan, tentang founder kami gitu kan. Sekarang boleh nggak sih aku tuh pengen nanya, pengen tahu juga nih sekaligus. Nah, aku tuh pengen tahu gimana sih masa kecilnya Kak Ayu. Boleh nggak diceritain ke sobat-sobat semua gitu? Pasti seru nih masa kecil. Seru ya? Hmm. Nggak seru-seru amat sih. Karena sebenarnya saya males ya kalau membahas masa kecil ya. Tapi ada juga iniannya. Saya lahir dari 5 bersaudara, anak keempat dan perempuan satu-satunya. Wah, princess satu-satunya Oh. di antara para Enggak, justru pangeran. kan makanya kan orang lain kan cewek satu-satunya, aku ini di Iya, biasanya keluarga paling gitu. jaga tuh In sama of kakak-kakaknya. family gitu. Wah, Enggak sih, maksudnya sama aja. Cuman apa ya? Saya mulai dari mana ya? biasanya kan kalau misalnya Iya. kakak tuh misalnya di antara 5 bersaudara itu cuma satu, pasti kan ketika nanti udah besar pasti si kakak yang laki-lakinya ini pasti bakal menjaga banget dari mulai mungkin nanti ada kakak ada hubungan sama laki-laki, pasti susah banget Itu gitu. kayaknya Itu buat ada gak semua sih? orang ya, Iya, berlaku buat semua orang, betul. tapi nggak berlaku buat saya gitu. Oh, gitu. Iya, karena saya dianggap sama orang tua saya sama kakak-kakak saya gitu. Karena saya nggak pernah diperlakukan, bukan nggak pernah diperlakukan sebagai perempuan ya, bukan. Cuman apa ya? Saya lahir dari keluarga yang broken home. Kebetulan gitu kan, mama sama bapak saya udahan di saat saya masih kecil. Sebenarnya malesnya gini nih, saya tuh ngebahas masa kecil ya. Saya tinggal dulu tuh ada satu rumah nenek di nggak jauh sih dari sini. Saya tinggal dulu sama kakak-kakak saya karena dulu tuh kan orang tua saya, ibu sama bapak saya tuh pisah gitu kan. Karena terus mama saya harus kerja, saya tinggal sama abang-abang saya. Nah tadi kan saya udah bilang dulu tuh saya nggak deket sama abang-abang saya karena beliau-beliau ini tuh kerja gitu. Karena keseharian saya tuh bareng adik saya gitu kan. Saya tuh dulu ditinggal sama ayah tuh waktu saya SD kelas 1. Itu tuh dulu saya inget banget hari Senin, saya baru masuk SD banget itu. Saya bilang, Ayu mau sekolah nih, kayak gitu-gitu. Oh iya, cantik ya. Terus saya muter-muter gitu. Saya inget banget pakai sepatu. Satu sepatu yang saya sampai hari ini kayaknya itu sepatu dipakai sampai saya kelas 6 SD. Setelah ayah saya udah, itu hari terakhir ketemu ayah saya. Dari situ saya nggak ketemu lagi. Sepatu itu pemberian dari ayah? Enggak, Oh, enggak. kayaknya mama deh yang beliin. Cuman karena keterbatasan keluarga saya, itu saya pakai sepatu sampai dijahit lagi gitu. Makanya saya tadi bilang saya pakai sepatu itu dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Nah dari situ saya kelas 1 SD
dan adik saya tuh masih 2 tahun kalau nggak salah ditinggal sama ayah. Dari situ udah saya nggak pernah ketemu lagi, nggak pernah ketemu sosoknya gitu ya. Nggak tahu kabarnya gitu. Terus kan mau nggak mau mama tuh harus kerja kan. Nah makanya abang-abang saya tuh kerja, terus kebanyakan saya tuh sama adik saya gitu. Di saat orang lain bisa main kayak gitu-gitu. Tuh kan ke bawah ke bawah suasana ya. Maksudnya semoga saya nggak nangis gitu. Di saat orang-orang main kayak gitu, di saat orang-orang bisa dibeliin ini itu sama orang tuanya gitu. Saya tuh waktu kecil nggak ngerasain itu gitu loh. Aduh. Ya pokoknya It's okay. nggak ngerasain itu, terus kayak diurus sama orang tua tuh enggak gitu ya, jarang gitu kan. Terus ketemu mama juga sebulan sekali kayak gitu kan. Itu kan saya malesnya gini nih. So, kayak gitu, Sebenarnya faktor yang aja. yang bikin saya selalu nangis kalau soal itu gitu, ngelihat adik saya sih kayak gitu. Oke, dulu saya minum dulu ya. Boleh. Biar relax kayunya ya, sobat yang manguan, biar relax minum dulu. Makanya kan saya tuh kalau bahas kecil-kecil, bukannya saya nggak punya masa kecil, kadang nggak bisa gitu saya ceritain kayak gitu. Ya itu tadi, di saat orang lain ada orang tuanya gitu, tapi saya nggak bisa kayak gitu kan. Di saat orang lain main saya main gitu, cuman di saat ada mau orang-orang ada beli sesuatu gitu, saya nggak bisa kayak gitu. Masa kecil saya juga nggak selalu sedih ya, karena selayaknya anak kecil gitu, saya juga ngerasain namanya main, terus pulang sekolah bisa ketemu teman-teman kayak gitu. Cuman ya itu doang kekurangannya, orang tua saya nggak lengkap, terus saya nggak bisa ketemu tiap hari sama orang tua saya kayak gitu. Dan alhamdulillahnya juga abang-abang saya nggak ninggalin gitu kan saya gitu. Saya sampai hari ini juga berkat beliau gitu kan. Kalau kata bahasa Sunda gini, nggak begini ya non, uyuhan bisa sekolah bisa nulis gitu ya. Kalau kata orang Sunda kayak gitu, saya belajar dari abang-abang saya kayak gitu. Karena bukan mau mereka juga kan, nggak ada buat saya gitu, bukan mau orang tua saya nggak ngurus saya, karena kan keadaan juga semuanya kayak gitu deh pokoknya. Berarti yang paling dekat dengan Kak Ayu itu dari antara 5 saudara itu 4 berarti ya, 4 saudara laki-laki itu adik Kak Ayu ya berarti, yang setiap harinya bersama Kak Ayu lah ya di rumah. Karena kebetulan kan beliau tuh dari kecil sama saya gitu kan. Karena dari dulu tuh abang saya nggak pernah di rumah kayak gitu. Terus orang tua saya juga jarang pulang, karena kerja kan. Nah terus juga makanya kan saya tuh kalau ingat gitu ya SD karena kan saya juga nggak TK kan, langsung dimasukin ke SD. Terus saya tuh nggak suka rapat orang tua. Wah, kerasa banget. Pokoknya kayak kalau rapat orang tua diambil rapot kayak gitu, terus kayak sampai sekarang gitu saya tuh nggak suka sama hal-hal yang harus ngedatengin orang tua gitu, karena orang lain bisa, karena saya nggak bisa kayak gitu. Tapi saya nggak pernah menyesali itu, dan saya juga nggak pernah nyalahin gitu ya, karena kan emosi banget kalau bahas dulu ya. Pasti sih, sensitif banget kalau emang dari gitu aku bisa ngerasain. Karena bukan ngerasa sedih sih, cuman karena kadang suka ngerasa kesel aja. Karena kan kita sebagai anak ya, namanya anak tuh nggak punya pilihan buat hidup kayak gitu. Maksudnya kadang waktu dulu tuh kalau masih punya sifat egois gitu ya, kenapa ya gue tuh dilahirin kayak gini gitu, kenapa gue harus lahir di keluarga ini gitu kan.
Hah, ya pokoknya kayak saya males kalau nanya-nanya soal masa kecil kayak gitu. Saya nggak jual air mata ya, cuman iya maksudnya kayak kadang suka kesel kayak gitu. Apa ya? Dulu tuh sempat kayak kenapa ya gue lahir di keluarga ini gitu. Apa namanya, sempat marah gitu, sempat gak nerima gitu kan, sampai pernah ngomong gitu. Eh, pernah ngomong sama mama gitu ya, kenapa sih harus ngelahirin saya kayak gitu. Kalau dipikir sekarang, gue ngapain ya ngomong kayak gitu. Karena kan nggak ada orang tua yang mau ngelahirin anaknya dengan keadaan kayak gitu kan. Sebenarnya apa ya, dibilang susah sih nggak susah-susah amat, dibilang orang punya juga karena nggak punya gitu. Dengan keterbatasan keluarga kita gitu, apa ya, sebenarnya keterbatasannya karena nggak ada kepala keluarga aja. Karena kan fitrahnya itu kan laki-laki ya yang kerja gitu, bapak rumah tangga gitu. Cuman di keluarga saya tuh kebetulan ayah saya pergi gitu, apa namanya, sebagai tulang iya gitu ya. Jadi kan mau nggak mau mama saya memenuhi kebutuhan itu kan kayak gitu. Terus dulu tuh kalau apa ya, intinya masa-masa kecil yang harusnya saya lewatin, harusnya saya punya gitu ya sebagai di umur saya waktu itu gitu, nggak kalau kata bahasa Sunda mah untuk kacumponan gitu ya, nggak kepenuhin gitu kebutuhan seutuhnya gitu ya. Gitu. Kalau dibilang kurang kasih sayang juga enggak, kasih sayang di keluarga saya udah penuh banget gitu kan. Kalau butuh sosok laki-laki, abang saya laki-laki, adik saya laki-laki, cuman emang apa ya, mungkin itu juga pesan yang Allah pengen sampaikan dari balik hikmah itu kan ya. Iya, nah kan cuman kan nggak tahu ya kalau sekarang bakal kayak gini gitu ya, bisa bareng-bareng kayak gitu. Karena dari dulu kan ngerasain susah tuh kayak ya udah susah gitu kan, apa namanya, kalau justru banyak memori yang nggak diingat karena emang nggak mau nginget gitu. Iya. Gitu. Karena kan mungkin dari ucapannya Kak Ayu juga tadi, kalau Allah tuh nggak bakal menimpakan pasti ujian kepada hambanya yang di luar dari kebatasan, di luar dari kemampuan hambanya itu sendiri gitu. Jadi mungkin ujian ini diberikan kepada Kak Ayu karena emang Kak Ayu yang kuat untuk menjalani ini. Tapi sebenarnya nggak semuanya sedih sih, cuman saya juga banyak ngambil hikmah dari kejadian dulu gitu. Mungkin harus lebih sabar gitu kan, cuman nggak ada yang lebih sabar dari mama saya. Gitu aja sih kurang lebih. Iya, mungkin udah kali ya kita tutup topik ini ya, karena mungkin rada sensitif ya, karena sangat sensitif juga gitu ya. Baiklah, mungkin dari tadi mungkin cerita yang lumayan sedih lah ya, kita switch lah ke berita bahagianya nih buat Sobat Kang Bangun semua. Untuk akhir tahun ini di tanggal 31 Desember ada yang akan merit, akan melepas masa kesendiriannya, yaitu Kak Ayu akan merit di tanggal 31 nih Sobat. Iya, alhamdulillah ya, udah umurnya saya menikah juga kan. Betul. Alhamdulillah gitu, saya juga udah menjalannya lumayan lama sama calon suaminya. Jadi ya emang udah waktunya ya. Ketemu di mana tuh sama calon suaminya? Ketemu di mana? Oh, kebetulan temen kuliah. Gitu. Temenan gitu udah lama. Dibilang temen curhat juga enggak sih sebenarnya gitu ya. Karena emang temenan aja, terus temen kuliah satu kelas, sering bareng gitu. Cuman nggak tahu kenapa jadinya pas semester akhir itu pun ribet banget karena kan emang kultur kampus saya sih sebenarnya, jurusan saya gitu nggak ngelarang, cuman kayak membatasi kalau bisa jangan sampai satu angkatan gitu. Gitu. Itu juga saya backstreetnya lumayan lama ya mungkin udah jodohnya kali ya. Dan betul. Saya juga
umur saya sama beliau juga Iya. udah mateng, alhamdulillah gitu. Dibilang mateng sih belum ya, cuman udah siap. Siap lah ya, betul-betul. Ya kurang lebihnya gitu. Aku penasaran nih, kan kadang ada pertanyaan ini tuh paling sering ditanyain sama orang-orang, Oke. siapa sih yang paling duluan untuk suka gitu. Tapi sebenarnya itu ngalir aja sih. Ngalir aja. Ngalir aja gitu. Ah, Kayak kalau suka duluan kayak saya. ah, Kayak tapi udah kayak gitu ngalir aja. Cuman kan bener-bener. ngalir aja, terus sama-sama udah komit Hmm. kayak gitu. Ya sih ngalir aja. Ngalir aja ya berarti. Ya udah semuanya, sobat kampung semua, kita doakan semoga pernikahannya Kak Ayu di hari hanya berjalan dengan lancar, dan kehidupan setelah pernikahannya menjadi sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama Kak Ayu. Oke sobat Kambangun, segitu aja podcast dari kita, yaitu gua Nizar Putra Pratama dan Kak Ayu Lestari. Semoga cerita kita, podcast kita bisa bermanfaat, ambil hikmahnya, dan kalau ada yang buruknya boleh dibuang aja, dan hikmah yang bisa diambil, ambil. Itu bisa buat kalian jadikan pelajaran kalian gitu sobat. Oke sobat Kambangun, gue Nizar Putra Pratama dan Kak Ayu pamit undur diri. Sampai jumpa sama gue di podcast Pintu Dialog selanjutnya. Tungguin siapa lagi bintang tamu yang akan gue undang ke podcast Pintu Dialog ini, dan apalagi pelajaran dan juga kisah-kisah lainnya dari tim-tim yang lain sobat. Oke sobat Kambangun, gue pamit undur diri dan Kak Ayu juga pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian, jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa buat nyalain loncengnya ya.